Di video long pertama ini aku bakal bawain kisah si kembar winner dan loser serta kontroversi penamaan mereka. Gak usah lama-lama, yuk langsung ke ceritanya. Winner dan loser Jones adalah anak dari pasangan bernama Willie Jones dan Gladys Miller. Willie Jones lahir di tahun 1938 di West Monroe, Louisiana. Sementara Gladys Miller lahir tahun 1945 di Monroe. Kedua orang tua ini tumbuh di lingkungan kelas pekerja kulit hitam di Louisiana tahun 1950 sampai 60-an dengan golongan pendidikan rendah, upah rendah, tapi stabil. Willie dan Gladys bertemu di tahun 1967 di gereja Mount Zion Baptist Church, Monroe. Dan setelah pacaran 2 tahun, mereka memutuskan menikah. Menurut catatan gereja, mereka menikah di 14 Februari 1969. Resepsinya sederhana yang diadakan di rumah orang tua Gladys. Kedua pasangan ini hidup pas-pasan. Mereka tinggal di rumah sewa yang berada di South 3rd Street. Willie waktu itu bekerja shift malam di pabrik kayu, sementara Gladys bekerja shift pagi di rumah sakit. Selang setahun pernikahan, Gladys hamil anak pertama di akhir tahun 1970. Dengan teknologi saat itu, dia nggak tahu kalau anak yang dikandungnya itu ternyata anak kembar. Nggak cerita, tibalah tanggal kelahiran. Tanggal 14 Maret 1971, Gladys masuk ruang bersalin pukul 6 pagi. Anak pertama lahir di jam 10.12 pagi, dan anak kedua lahir jam 10.16 pagi, selisih 4 menit. Nggak cuma jam kelahiran yang beda tipis, berat badan mereka pun begitu. Berat anak pertama 2,8 kilo. Berat badan anak kedua 2,6 kilo, selisih 2 ons aja. Tapi syukurlah keduanya itu lahir dengan sehat. Masalah nama muncul 2 hari setelah kelahiran. Di Louisiana, orang tua punya 10 hari buat mendaftarkan nama anak mereka ke kantor catatan sipil. Willie yang saat itu bertugas mengisi formulir. Di kolom nama anak pertama, dia menulis Winner D. Jones. Di kolom anak kedua, dia menulis Loser D. Jones. Jones adalah nama marga mereka, sementara huruf D diambil dari nama ayahnya, David Jones. Lalu bagaimana dengan nama winner dan loser? Apa alasan dibalik dia menggunakan nama itu? Alasannya dia jelaskan tahun 1985 di Monroe News Star. Dia bilang, aku besar di lingkungan yang keras. Aku mau anak-anakku ingat dari kecil hidup itu kompetisi. Kalau kamu nggak menang, kamu bakal kalah. Aku kasih nama itu biar nggak lupa. Jadi ini sekedar kayak prinsip aja. Gladys waktu itu nggak keberatan. Dia bilang aku udah capek, aku baru aja lahiran. Aku pikir nama nggak terlalu ngaruh banyak. Jadi dia kayak bodo amat lah, yang penting gue udah lahiran. Formulir itu disahkan 19 Maret 1971. Nama winner dan loser resmi masuk akta kelahiran. Permasalahan paling signifikan muncul waktu mereka masuk SD. Tahun 1976, winner dan loser masuk Northside Elementary. Masalah muncul di hari pertama mereka masuk sekolah. Jadi waktu guru manggil nama mereka buat absen, reaksi anak-anak di kelas itu berbeda. Waktu guru memanggil Winner Jones, semua anak ketawa. Tapi waktu guru memanggil Loser Jones, ketawa mereka tuh justru lebih kencang lagi. Jadi satunya tuh kayak diketawain, tapi yang satunya tuh malah makin parah lagi. Nggak imbang lah kayak wajah kembar mereka. Perbedaan si kembar ini juga sempat dicatat oleh guru mereka. Catatan guru kelas 1 yaitu Mary Collins tahun 1977 menyebutkan winner itu aktif menjawab, sementara loser cenderung diam dan menghindari kontak mata saat dipanggil namanya. Pola ini terus berulang dengan dampak yang berbeda jauh. Winner dipilih jadi ketua kelas waktu kelas 4, dan loser sering duduk sendiri waktu istirahat. Jadi beneran kayak winner itu selalu menang dan loser itu selalu kalah. Di rumah, pola ini juga berlaku. Willie sering bilang ke winner, kamu itu harus menjaga nama itu. Dan ke loser, dia bilang, kamu harus kerja 2 kali lebih keras biar nggak malu. Jadi lebih keras dan kentara lagi perlakuan yang diterima si kembar ini. Psikologi anak dari University of Louisiana yang mewawancarai mereka tahun 1990 mencatat, winner mengembangkan self-expectation tinggi. Loser mengembangkan avoidant behavior. Avoidant behavior itu perilaku menghindar dari sesuatu atau situasi yang membuat dia itu nggak nyaman, takut ditolak atau takut gagal. Dan kita tahulah kenapa loser bisa kayak gini. Hal itu membuat loser keluar sekolah umur 17 tahun, yaitu di kelas 10. Sementara winner berhasil lulus sekolah di SMA tahun 1989 dengan nilai rata-rata 3,2. Setelah SMA, winner kuliah di University of Louisiana at Monroe, jurusan ilmu politik. Lulus di tahun 1993, lalu kemudian jadi pengacara tahun 1997. Ia pun membuka praktik di Atlanta tahun 2025, tentu aja sebagai pengacara.
Sementara itu loser kerja serabutan setelah keluar sekolah. Tahun 2026 dia kemudian membuka bengkel mobil kecil di Monroe. Nama bengkelnya adalah Losers Auto Repair. Kalau ditanya kenapa dia pakai nama itu, kenapa pakai nama loser lagi, jawabannya adalah karena dia sengaja. Dia nggak mau kalau orang-orang tahu belakangan soal namanya. Dia pengen dia sendiri yang kasih tahu agar bisa punya kendali soal namanya. Jadi kalaupun akhirnya dia diketawain, toh dia yang milih dan udah siap soal itu. Tahun 2001, loser pun menikah dengan Dennis Carter. Punya anak 2 perempuan yang diberi nama Hope dan Faith. Loser sempat bilang, aku nggak mau anakku punya nama yang bikin orang menertawakan mereka. Jadi emang dia pengen anak-anaknya bahagia, sesimpel meski itu dari nama lebih dulu. Sementara Winner menikah di tahun 1998 dengan wanita bernama Sarah Coleman dan dikaruniai 2 orang anak. Tapi kemudian mereka bercerai tahun 2016 dengan alasan irreconcilable differences atau perbedaan yang nggak bisa didamaikan. Tahun 2012, jurnalis NPR sempat mewawancarai keduanya. Winner yang saat itu berusia 47 tahun sudah menutup kantor hukumnya dan kemudian memilih membuka toko buku di New Orleans. Dan loser yang juga berusia 47 tahun masih menjalankan bengkelnya. Jadi secara karir masih awetan loser. Studi kasus Winner dan loser pun dipakai jurusan sosiologi University of Louisiana tahun 2019. Kesimpulan peneliti yang saat itu adalah bernama Dr. Karen Mitchell, nama memberikan ekspektasi sosial di awal. Winner mendapatkan perlakuan positif lebih awal, hal itu membantu dia bertahan di sekolah. Sementara loser mendapatkan stigma lebih awal, dan itu membuat dia menarik diri. Tapi data juga menunjukkan di usia 40-an perbedaan itu mengecil. Winner yang hidupnya penuh tekanan buat terus menang malah berhenti jadi pengacara. Dan loser yang dianggap kalah malah punya usaha stabil dan keluarga utuh. Sampai sekarang Winner dan loser Jones masih hidup. Keduanya berusia 55 tahun. Mereka tidak pernah menggugat orang tua ataupun mengganti nama mereka secara legal. Di satu sisi, kedua orang tua mereka yang telah meninggal juga tidak pernah mengganti nama kedua anak mereka. Nama itu tetap ada di akta lahir mereka sampai sekarang. Dan itu jadi satu-satunya hal yang gak bisa mereka ubah selain nasib mereka. Nah itu dia kisah dari si kembar Winner dan loser yang meski mereka punya wajah yang persis, tapi nama dan kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Di sini kita belajar banyak hal ya guys, tentang tanggung jawab orang tua dalam memberi nama yang sesuai pada anak, serta kerja keras dan juga pantang menyerah. Oke segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.